semangat pagi. Sebelum saya akan bacakan bacaan renungan pagi kita hari ini, saya ingin berbagi satu hal yang saya syukuri. Nah, ini dia. Kemarin ketika saya membuka pintu rumah bagian belakang, saya melihat tanaman cabai rawit yang sudah saya tanam sebelumnya sudah menghasilkan buah, sudah berwarna merah-merah cabai rawitnya dan siap untuk dipanen. Nah, inilah cabai rawit yang sudah saya tanam dan saya panen kemarin. Ada suatu rasa sukacita yang menyenangkan ketika kita memetik dan memanen hal-hal yang sudah kita tanam. Padahal sebenarnya, kalau orang bilang sebenarnya tangan saya ini tidak termasuk tangan hijau. Maksudnya, apapun yang saya coba untuk tanam, biasanya akan berakhir dengan layu dan juga mati semuanya. Yang tangan hijau itu orang tua saya dan mertua saya. Tapi kalau saya ini biasanya tidak berakhir dengan baik apa yang saya tanam. Tapi puji Tuhan saya bersuka cita karena saya bisa memetik cabai rawit yang tadi. Nah, ini ucapan syukur saya. Bagaimana dengan Anda? Tentunya Anda juga pasti memiliki satu hal yang Anda syukuri sepanjang minggu ini. Judul bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 12 Januari ialah Ia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dengan ayat inti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh-Nya. Setiap manifestasi kuasa kreatif adalah suatu ucapan kasih yang tiada terhingga. Kedaulatan Allah meliputi kepenuhan berkat kepada semua makhluk ciptaan. Pemazmur berkata, "Punyamulah tangan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka." Sejarah pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat, sejak waktu peperangan itu mula-mula terjadi di surga, sampai kepada akhirnya bila mana pemberontakan itu dibinasakan dan dosa dibasmi semata-mata, juga merupakan pertunjukan kasih Allah yang tiada berubah-ubah. Karena hukum kasih itu alasan pemerintahan Allah. Kebahagiaan semua makhluk yang berpengertian tergantung atas persesuaian mereka yang sempurna dengan prinsip-prinsip kebenaran yang besar. Allah menginginkan pelayanan kasih dari semua makhluk ciptaannya. Pelayanan yang terpancar dari penghargaan karakternya. Ia tidak menyukai penurutan yang terpaksa. Selama semua makhluk ciptaan mengakui kesetiaan kasih, terdapatlah kerukunan yang sempurna di seluruh alam semesta Allah. Adalah kesukaan bagi para penghuni surga untuk melaksanakan maksud haliknya. Mereka bersukacita dalam memantulkan kemuliaannya dan mempertunjukkan pujiannya. Maka, sementara kasih kepada Allah yang terutama, kasih terhadap satu sama lain pun meyakinkan dan tidak bersifat mementingkan diri. Tiada kedengaran bunyi perselisihan sedikit pun untuk menodai keharmonisan semawi itu. Aplikasinya hari ini sebagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita walaupun kita seringkali menyakiti hatinya. Saya mau mengajak Anda, mari hari ini kita nyatakan kasih kita kepada orang yang telah menyakiti hati kita mungkin, orang yang telah menyinggung perasaan kita mungkin. Mari kita lakukan hari ini, kita nyatakan kasih kita. Saya sudah melakukannya, saya percaya Anda juga pasti bisa. Karena hari ini saya berbuat baik kepada anak dari seorang ibu yang menyinggung perasaan saya.
Tapi ibu ini tidak tahu kalau saya berbuat baik kepada anaknya. Mari kita nyatakan kasih kita. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya juga rindu menjadi sahabat doa Anda. Mari kita rajin-rajin untuk berdoa. Ungkapkan ucapan syukur ataupun mungkin permintaan doa di kolom komentar di bawah ini. Dan saya sebagai sahabat doa Anda akan turut mendoakannya. Kita akan bertemu kembali esok hari. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.